يا قلبي Pandangan hakikat tak ada jadi masalah. Apakah diri dimasukkan Allah ke dalam neraka atau ke dalam surga? Pandangan hakikat tidak ada masalah. Itu kehendak Allah, kekuasaan Allah. Tidak ada satupun makhluk, termasuk manusia, makhluk yang bisa bebas dari kehendak Allah. Terima, ridho, belajar ridho. Kalau Anda ditakdirkan Allah masuk neraka, ridho. Kalau Allah menakdirkan Anda masuk surga, ridho. Itulah keharusan kesiapan seorang hamba bila kita sudah kembali kepada fitrah. Tapi kalau kita belum kembali kepada fitrah, jangan kayak itu, janganlah. Mana bisa ridho? Karena orang ma'rifatullah mengenal Allah. Dia tahu dengan Allah. Biarpun Anda minta masukkan ke dalam nerakanya, Allah tidak akan memasukkan Anda ke dalam neraka. Nah, itu bedanya dengan orang syariat, pandangan syariah, pandangan johir. Karena dia tahu rumus. Jadi kesimpulannya rumusnya ini dulu lah. Kita tuh harus ridho dulu supaya Allah ridho. Betul. Rumus syariat itu kita ridho, baru Allah ridho dalam menjalani. Itu syariat ngarannya. Dalam pandangan hakikat, oh karena Allah ridho kepada kita lah, kita menjadi ridho kepada Allah. Dalam pandangan syariat, kita ridho kepada Allah, baru Allah ridho. Kita berzikir dulu, baru Allah mengingat kepada kita. Fazkuruni azkurukum. Itu syariat. Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada niscaya ingatlah kepadaku Tuhan, niscaya aku pun ingat kepada kamu. Itu syariat jahir. Jadi dalam hari-hari kita dalam syariat ini berupaya berzikir kepada Allah. Dalam hari-hari kita berupaya ridho kepada Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Dalam pandangan hakikat, karena Allah ridho kepada kita, kita bisa baru ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengingatkan kita, lalu kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa paham dua pandangan. Jadi itu bukan bertentangan, itu bolak-baliknya. Al-qalib, orang Tuhan yang membalik-balikan, al-qalbu, ya kalak? Qalibul qalba, membalik-balikan hati. Itu ilmu hakikat, itu belajar berbalik. Biasa jalan rata, jalan kemana Rek? Mundur. Nah, bingung lagi lah, apalagi neraka kan artinya ridho juga kita masuk neraka, masuk neraka. Iya betul. Kan kadang mungkin ya Allah masukkan, soalnya Allah tadi kan kadang mungkin menjalim hambanya. Iya mungkin ya Allah bujur-bujur masukkan ke dalam neraka kayak itu. Iya betul. Dalam pandangan syariat. Dalam pandangan syariat. Tapi orang ma'rifatullah, kan orang ma'rifatullah ini dia sudah ma'rifatullah berarti nih. Orang ma'rifatullah berarti dia sudah ma'rifat. Pandangannya hakikat, gitu kan? Cara pandang hakikat. Orang ma'rifatullah itu pandangannya hakikat. Dia mengenal Allah itu, kenapa dia mengenal Allah Ta'ala itu tahu? Dia karena sudah mengenal, dia tahu. Dia merasakan kehendak Allah pada dirinya. Dia merasakan apa yang dikehendaki Allah pada diri. Nanti sampailah nanti orang ma'rifatullah itu seluruh kehidupannya didasarkan pada kehendak Allah. Itulah yang terjadi kun yakun. Apa yang diucapnya terjadi. Jar saya Abdul Qadir Jalani pang tuh kada jar kita kada. Paham lah. Nah, anak ayam datang ayam, anak daging datang daging, anak sugih langsung sugih. Tapi persoalannya itu kan teoritis. Dalam prakteknya, kecuali Allah menghendakinya hendak sugih, lalunya jadi bisa sugih. Nah, kayak itu maksudnya. Kayak apa tuh bahasanya? Begitu hatinya hendak kaya, jadi kayanya. Kenapa? Karena
dia merasakan dorongan Allah lah yang ingin mengayakannya. Maka dia berkata, aku ingin kaya, maka jadilah kaya. Kalau kita sering tidak selaras dengan kehendak Allah, ya lah, kita aja yang anak kaya. Allah tidak mau mengayakan kita. Nah, bahasa ilmu akidah tauhid namanya biiznillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang, jadi orang berbicara itu kadang-kadang segi, ini pandangan hakikat, ini pandangan akidah, ini pandangan syariah umum. Nah, kayak itu saya. Ya kah? Penekanan tasawuf untuk memahami hakikat, untuk memahami hakikat itu perlu ma'rifatullah. Bila sudah ma'rifatullah, mengerti hakikat, otomatis ini mengerti hakikat tuh. Makanya perlu dipelajari ilmu ma'rifatullah karena akan mengerti hakikat. Mulai diajari pandangan di dalam ilmu hakikat itu, dalam ilmu ma'rifatullah tuh. Kamu sakit, bukan Allah yang menjadikan kamu sakit. Tapi apa tadi tuh? Allah menciptakan saya sehat. Yalah, kenapa jadi sakit ada? Karena kita jauh dari sehat. Atau Allah tidak mendorong kita untuk sehat, yalah, jadilah kita sakit. Makanya Nabiullah Ibrahim berucap dengan ucapan hakikatnya. Wa ijamaritu bahwa yaspin, ketika aku sakit, bahwa yaspin, dialah yang menyembuhkanku, karena dia tahu Allah menciptakan sehat. Oh, ini hebatnya Allah. Makanya kemarin ada pembelajaran kita kisahkan tentang kun payakun, itu satu saja, menciptakan alam semesta dan segala perabotnya, pirasihi, parsihi, segala perabot alam nih, parsihil alam, segala isi-isinya itu satu kesatuan, satu kali kun saja. Tidak perlu lagi menciptakan, aku ciptakan kodok, aku ciptakan agam, aku ciptakan ini, tidak perlu. Dari satu ucapan itu, ini kebesaran Allah. Bahkan saya mengatakan, andaikan pakai bahasa hakikat, tanpa huruf, tanpa suara, tapi karena perlu penjelasan, paksa turun pakai bahasa sosial, bahasa syariah, bahasa sosial. Syariah itu kan sosial. Ada kalimat kun, dari kun itu terjadilah semua. Ini kehebatan Allah, tidak bisa manusia mengikutinya. Kun itulah timbul namanya Nur Muhammad. Dari kun itu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu berkembang ada di kehidupan semesta alam. Awalam yaral ladzina kafaru ratkan minas samawati wal ar, langit dan bumi itu, anas samawati wal ar, sesungguhnya langit dan bumi itu, jikalau orang kafir itu tahu sesungguhnya langit dan bumi itu ratkan adalah satu padu juga. Satu padu, ratkan itu berarti satu. Satu itu siapa namanya? Disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Ruh Muhammad atau Hakikatul Muhammadiyah, atau diterjemahkan lagi dengan Nur Muhammad sebagai istilah atribut sebutan nama. Nah itu. Nur